teman-teman, saya Regina. Dan saya Ibrahim. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertema Bangunlah Jiwa dan Raganya yang berjudul Disabilitas. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai ABK dan jenis-jenisnya. Sebelum kita bicara lebih jauh ke dalam ABK dan jenis-jenisnya, ada baiknya jika kita membahas dulu apa itu ABK. ABK sendiri adalah singkatan dari anak berkebutuhan khusus. ABK sendiri adalah istilah yang paling banyak digunakan di dalam dunia pendidikan untuk menggambarkan anak-anak yang mengalami kebutuhan yang berbeda dari anak-anak lainnya. ABK sendiri memiliki sekitar 11 hambatan di dalamnya, seperti misalnya gangguan fisik, masalah kesejahteraan mental, tantangan belajar, hiperaktivitas, dan lain sebagainya. Yang pertama, hambatan penglihatan. Tidak dapat melihat sama sekali. Tidak dapat mengenali seseorang pada jarak 6 meter atau kurang. Kesulitan mengambil benda kecil yang ada pada dekatnya. Yang terakhir, hanya dapat membedakan terang dan gelap. Tolong. Yang kedua, hambatan pendengaran yang antara lainnya 1. Tidak mampu mendengar sama sekali. 2. Sering menggunakan gerak tangan, kepala, tubuh, mimik wajah saat berkomunikasi. 3. Kurang atau tidak tanggap bila diajak bicara. 3. Hambatan gerak. Yang pertama, kesulitan berbicara karena kelainan otot mulut. Yang kedua, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Yang ketiga, kesulitan berdiri, duduk, berpindah tempat. Bagian 4. Hambatan intelektual. Yang pertama, tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus diri sendiri sesuai usianya. Yang kedua, susah mengingat atau daya ingat lemah. Yang ketiga, pandangan mata kosong. 5. Lamban belajar. 1. Nilai akademik sama mata pelajaran di bawah rata-rata kelas. 2. Pernah tidak naik kelas. 3. Kemampuan daya tangkap terhadap pelajaran lambat. Yang keenam, bagian pertama, kesulitan membaca. Kesulitan dalam memahami bacaan, baik kalimat ataupun paragraf. Yang kedua, kesulitan dalam membaca, seperti lompat kalimat ataupun paragraf. Yang ketiga, seringkali berbicara berbalik. 6 bagian 2. Kesulitan menulis. Ciri-cirinya: pertama, sulit menulis dengan lurus pada kertas tak bergaris. Yang kedua, kalau menyalin tulisan biasanya lambat selesai. Yang ketiga, hasil tulisan tangan jelek, seringkali tak terbaca. Yang keenam bagian 3, kesulitan berhitung. Pertama, 1. Sulit membedakan bangun geometri. 2. Kesulitan menghafal angka-angka. 3. Kesulitan membedakan simbol operasi. Hambatan komunikasi. Ciri-cirinya: pertama, tidak lancar dalam berbicara atau mengemukakan ide. Yang kedua, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi. Ketiga, suaranya aneh dan tidak jelas. Yang ke-8, hambatan emosi dan perilaku. Pertama, sering membangkang. 2. Terangsang emosinya. 3. Sering melakukan tindakan agresif. Yang ke-9, memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Yang pertama, membaca pada usia yang lebih muda. Yang kedua, luas dalam berpikir. Yang ketiga, membaca lebih cepat dan lebih banyak. Yang ke-10, autisme. Ciri-cirinya antara lain: 1. Meniru ucapan orang lain. 2. Memiliki aktivitas yang berulang-ulang. 3. Tidak ada kotak mata. Yang ke-11, hiperaktif. Hiperaktif adalah satu kondisi di mana seseorang mengalami tingkat aktivitas yang begitu tinggi. Dia tidak bisa duduk diam ataupun konsentrasi dalam waktu yang cukup lama.
Gejala-gejala hiperaktivitas sendiri salah satunya adalah dia sering bergerak secara terus-menerus, seperti menggeliat, berlari ke sana kemari, tidak bisa diam, dan berteriak secara terus-menerus. Hiperaktivitas sendiri juga bisa menjadi hambatan yang begitu serius bagi setiap penderitanya, karena mereka kebanyakan tidak bisa mengontrol apa yang mereka laksanakan. Disabilitas ada bukan untuk dibully, dijauhi, apalagi diperlakukan berbeda dari orang lain. Karena pada dasarnya kita semua sama dan setara. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah! Me